Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di NaruChess Channel. Di video kali ini, saya akan bahas catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Bobby Fischer melawan Thomas Arthur. Permainan ini terjadi pada 21 April 1970. Dan baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Fischer sebagai putih dan Arthur memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan E5, lalu kuda F3 dan kuda ke C6. Dilanjut gajah ke B5 atau permainan Spanyol Ruy Lopez. Setelah kuda ke F6 menyerang pion, Fischer mengabaikannya dan langsung bermain dengan rokade pendek. Ini seperti game Mickey Little Jumat kemarin ya. Setelah kuda makan pion, tentunya Fischer menjawab dengan pion ke D4 terlebih dahulu. Ini jika pion makan jelas benteng ke E1. Jadi setelah Arthur menjawab dengan gajah ke E7, Bobby Fischer kembali memajukan pionnya ke D5 menyerang kuda. Balasannya adalah kuda ke D6 menyerang balik gajah. Ya, ada teori mengatakan jika gajah di permainan Ruy Lopez itu bisa lebih kuat kawan-kawan. Jadi Fischer memundurkannya ke A4 terlebih dahulu. Ternyata Arthur juga bermain dengan sangat agresif kawan-kawan, karena dia memilih majukan pion ke E4 menyerang balik kuda. Ya, tapi sebenarnya ini pion makan kuda juga sangat bagus ya, karena setelah pion makan balik, pion bisa makan D7 skak terlebih dahulu. Nah, tapi kalian juga tahu sendiri kan, Bobby Fischer adalah tipe pemain yang bisa sangat panjang mengkalkulasi sebuah posisi. Dan di sini dia memilih kuda mundur ke D2 kan kawan. Ya, ini juga balasannya sama, kuda mundur kembali ke B8. Tapi alasan tadi kenapa Fischer nggak memakan pion mulai terlihat, karena pion ke F3 dimainkan. Setelah pion makan pion, bukan memakan balik dengan menteri, tapi dengan kuda. Di awal aja udah terlihat jika Fischer ini pemain yang sangat rapi. Tapi setelah Arthur juga rokade pendek, dia kembali melanjutkan dengan menteri ke D3. Nah, di sini saya sendiri nggak bisa menebak apapun yang direncanakan Fischer ke depannya. Tapi Arthur kembali memundurkan kuda ke E8 lagi. Dan karena ini masih membosankan, jadi izinkan saya percepat sedikit. Pion maju ke C4, dibalas kuda manuver ke F6, bukan kuda ke C3, tapi gajah mundur ke C2 untuk langsung memberi tekanan pada pion H7. Baiklah, setelah pion ke D6 membuka jalan buat gajah, gajah ke G5 tentu sangat normal untuk dimainkan, mengancam kuda sebagai penjaga pion. Tapi Fischer malah memilih kuda yang ke petak ini guys. Ancamannya memang sama, menyerang kuda dengan benteng. Tapi gerakan ini juga sekaligus menambah penyerang pada pion H7. Nah, jadi ini gak ada jalan terbaik selain pion ke G6 kan? Baru perlahan dia mengeluarkan kuda ke C3. Lalu di sini Arthur membawa gajah ke F5, menyerang menteri dan gajah di belakangnya. Nah, Fischer memang pemain yang sangat rapi, tapi dia pun juga tahu jika ini adalah kesempatan. Makanya benteng langsung ditukar dengan gajah kawan-kawan. Nah, setelah pion makan balik, bukan makan pion lagi, tapi menteri ke H3 untuk terus menekan pion di H7 ya. Dan jika ini dibiarkan, maka gajah yang akan memakan pion. Ya, melihat file G yang sudah terbuka, Arthur memainkan raja ke G7, berniat menempatkan benteng di belakangnya. Ya, tapi sayangnya ini adalah blunder yang cukup fatal kawan-kawan. Karena kuda pun bisa memakan pion di H7 kan? Jika kuda makan, maka menteri sudah bekerja sama dengan gajah dan bisa ke H6 untuk skak. Tapi karakter Fischer kembali muncul. Dia memilih memakan pion dengan gajah terlebih dahulu. Sangat sabar dan sangat rapi kawan-kawan. Jadi sekarang ada 3 penyerang dan hanya 2 penjaga. Makanya Arthur memainkan benteng ke H8 menambah penjaga pion. Ya, saya tahu
Ada banyak sekali variasi pengorbanan di posisi ini. Awalnya saya berpikir kuda E6 skak ster kawan-kawan. Jika pion makan, gajah ke 6 skak dan baru makan pion dengan gajah. Saya jamin itu udah sangat berbahaya. Tapi Visser yang dari tadi sabar langsung berubah mengeluarkan taringnya. Menteri dikorbankan ke H6 skak guys. Wow, ini tentunya langkah yang sangat brilian ya. Ya bagaimana tidak? Hitam punya dua pilihan di posisi ini. Dan mari coba kita lihat di analisis terlebih dahulu. Di sini misal raja memilih memakan menteri, yang terjadi baru kuda ke E6 skak. Lihat sendiri, ini langkah paksa raja ke H5, masih kuda ke G7 skak. Paksa lagi raja ke H4, dan berakhir tragis dengan skakmat pion kawan-kawan. Ya, walaupun ininya skakmat 3 langkah, tapi saya nggak yakin akan banyak yang menemukan gerakan ini dalam waktu singkat. Dan oke, kita kembali ke permainan. Jadi dengan kata lain, raja harus mundur ke G8. Apa selanjutnya? Pengorbanan kuda ke E6 menyerang menteri. Yang sayangnya jika pion makan, akan dimakan balik dengan gajah langsung skakmat. Dan gak hanya itu, jika menteri melarikan diri, jelas menteri akan ke G7 juga skakmat. Oke, mungkin menteri bisa dipasrahkan ke F8 ditukar kuda, tapi menteri akan ke G5 skak terlebih dahulu. Menteri menutup dan masih skakmat lagi. Serangan macam apa ini guys? Tapi meskipun kondisinya udah sangat kritis, hitam masih melanjutkan dan memasrahkan menterinya dengan kuda ke E8, melindungi petak G7. Ini jika Visser mau makan menteri jelas dia akan sangat diunggulkan. Tapi karena melihat kuda yang menutup penjagaan menteri pada raja, Visser masih memainkan kuda ke E4 kan kawan. Dengan ide kuda akan ke F6 skak, jika kuda makan, skakmat menteri di G7. Jika gajah makan, skakmat menteri ke F8. Nggak tahu lagi lah, ini serangan yang sangat-sangat brutal. Di sini Arthur masih bermain dengan kuda ke D7, melindungi petak F6. Dan tahukah kalian, kuda ini masih pergi ke G5. Sekarang apa ancamannya? Gajah makan pion G7 skak, benteng harus makan, dan menteri makan balik skakmat. Ya, ini udah gak ada pilihan terbaik selain gajah makan kuda. Sekarang malah jadi rumit kan? Jika kuda makan menteri, gajah juga akan makan menteri. Tapi setelah Visser memakan balik dengan gajah, percaya atau tidak, menteri masih gak bisa menyelamatkan diri guys. Karena kemanapun dia pergi, gajah akan ke F6 untuk ancaman skakmat. Ya, jika kuda D memakan gajah, skakmat menteri ke F8. Jika kuda E yang memakan gajah, menteri G5 juga tetap skakmat. Ini level kalkulasinya udah beda banget kan kawan. Tapi oke, hanya ada satu cara yaitu pion ke F6 menyerang balik gajah. Dan di posisi ini, akhirnya Visser mau memakan menteri dengan kuda. Karena apa? Ancamannya adalah gajah ke E6 skakmat. Jadi kuda harus ke G7 melindungi petak E6. Sayangnya Visser nggak peduli dengan itu dan tetap memainkan gajah ke E6 skak. Ya, dua pilihan lagi. Jika raja berpindah, mau gajah makan kuda ataupun gajah makan pion ataupun benteng ke F1 lah. Hitam udah nggak bisa selamat lagi kawan-kawan. Jadi dia memilih menukar kuda dengan gajah. Oke, ini adalah kesempatan Visser untuk memakan balik kuda dengan kuda kan, untuk sekaligus menyelamatkannya. Tapi apakah itu kalkulasi Visser? Ternyata tidak. Gajah makan pion di F6 guys. Entah udah berapa kali saya ngomong, tapi ini ancaman skakmat lagi. Jadi kuda harus memakan gajah, lalu baru kuda makan kuda. Dan yes, tentu masih ancaman skakmat. Ya, tapi sayangnya di sini juga Thomas Arthur baru menyerah. Permainan apa ini guys? Memang banyak pecatur yang bisa menang dengan cara brutal, tapi nggak banyak yang bisa bermain serapi dan sesabar dengan sebrutal ini.
Ya, tapi kita tetap saja lihat jika permainan sambil dilanjutkan. Ini mau gak mau raja harus ke F7, lalu benteng ke F1 menyerang kuda, dan ancaman skakmat 2 langkah lagi. Raja harus ke E7, tetap makan dengan menteri skak. Raja ke D7, menteri ke F7 skak, paksa raja ke F8, dan tentu menteri makan pion C7 skakmat. Ya, gak tahu lagi lah. Ini sangat spektakuler kawan-kawan. Saya benar-benar takjub dengan permainan Bobby Fischer kali ini. Dibilang rapi yang sangat rapi, dibilang brutal yang sangat brutal, dibilang sabar juga sangat sabar. Ini di luar kalkulasi dan di luar ekspektasi saya. Ya tapi udahlah, ini game yang sangat komplit. Saya kira kalian juga setuju kan? Bobby Fischer sangat jenius dan sangat brilian. Ya, dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur dan partainya bisa bermanfaat. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.